Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang rata-rata atau mean. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama, diberikan barisan angka 4, 5, 7, 6, 5, 6, 8, 7. Dari barisan angka ini, kita diminta untuk menentukan rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, adapun cara untuk mencari nilai rata-rata jika soal yang diberikan seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu X bar atau simbol dari rata-rata sama dengan tinggal kita jumlahkan saja angka yang ada di soal kita kali ini. Perhatikan 4 terlebih dahulu. Oke, lalu ditambah 5, lalu ditambah 7, lalu ditambah 6, lalu ditambah lagi dengan 5, ditambah 6, ditambah 8, terakhir ditambah 7 per di bawahnya. Perhatikan di sini. Nah, untuk angka di bawah sini, yaitu banyaknya angka yang ada di soal kita ini. Kita hitung sama-sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka angka di bawah di sini diisi oleh angka 8. Ingat sekali lagi, 8 itu merupakan hasil dari banyaknya angka yang diberikan di soal ini, yaitu sebanyak 8 angka. Oke, lanjut sama dengan. Sekarang kita jumlahkan untuk angka di atasnya terlebih dahulu. 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 48 per di bawahnya 8. Dan 48 dibagi 8 tentunya hasilnya adalah 6. Dan sepertinya dia cara untuk mencari nilai rata-rata jika soalnya seperti ini. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke model contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Dari data yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya? Ini juga sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, di mana langkah yang pertama yang akan kita lakukan, tambahkan satu kolom lagi, yaitu berisi untuk nilai FI dikali XI. FI ini merupakan nilai dari frekuensi, sedangkan XI ini merupakan nilai ini. Ini merupakan nilai XI. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 5 hasilnya 15. Oke, lanjut lagi. 5 kali 6 hasilnya 30. Lanjut lagi. 10 kali 7 hasilnya 70. Lanjut, 6 dikali 8 hasilnya 48. Lalu 4 kali 9 hasilnya 36. Lalu 2 dikali 10 hasilnya 20. Selanjutnya kita jumlahkan. Oke, jumlahkan untuk kolom frekuensi terlebih dahulu. Kita jumlahkan dari atas ke bawah. 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Di sini kita peroleh totalnya di sini yaitu 30. Maka di sini kita tulis, perhatikan, sigma FI itu sama dengan 30. Oke, ingat sigma itu artinya jumlah dari FI, yaitu jumlah dari frekuensi. Dari atas ke bawah, totalnya yaitu 30. Selanjutnya, cari lagi total untuk kolom FI dikali XI. Sigma FI dikali XI. Kita jumlahkan dari angka 15 sampai dengan angka paling bawah 20. Oke, kita jumlahkan. 15 ditambah 30, ditambah 70, ditambah 48, ditambah 36, ditambah 20. Nah, di sini kita peroleh totalnya atau jumlahnya yaitu 219. Nah, nanti untuk kebenarannya boleh dicek ulang pakai kalkulator. Yang jelas di sini perhatikan langkah-langkah ataupun prosesnya itu yang lebih penting. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dari frekuensi dan juga jumlah dari FI dikali XI, maka selanjutnya barulah kita masuk ke rumus rata-rata. Di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan
sigma, oke, Fi dikali dengan Xi per di bawahnya sigma Fi saja. Sama dengan sigma Fi dikali Xi sudah kita peroleh tadi hasilnya 219. Per di bawahnya sigma Fi saja, yaitu hasilnya 30. Dan 219 dibagi 30, kita peroleh hasilnya yaitu 7,3. Dan sepertilah dia cara untuk mencari nilai rata-rata atomnya jika soal yang diberikan seperti tabel ini. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke model contoh soal yang ketiga. Nah, kalau tabel yang seperti ini, itu yang paling sering masuk pada saat soal-soal ulangan, bahkan soal-soal ujian. Nah, cara menjawabnya pun juga mudah sekali. Perhatikan di sini. Jika kita diberikan tabel seperti ini, maka cara untuk mencari nilai rata-ratanya, pertama, tambahkan 2 kolom lagi yang berisi nilai Xi dan juga Fi dikali Xi. Untuk kolom Xi, nilainya diperoleh dari, perhatikan untuk kelas yang pertama, nah, nilai Xi itu diperoleh dari, jumlahkan angka depan sini dengan angka di belakang sini. 53 ditambah 57, lalu hasilnya kita bagi 2. Dan kita peroleh hasilnya di sini, yaitu 55. Kenapa harus dibagi 2? Karena itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu untuk mencari nilai Xi. Lanjut lagi untuk kelas yang kedua. 58 ditambah 62, lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya 60. Lanjut lagi. 63 ditambah 67 lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya 65. Untuk kelas selanjutnya, 68 ditambah 72 lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya 70. Lanjut lagi, 73 ditambah 77 lalu hasilnya dibagi 2, hasilnya 75. Kelas terakhir, 78 ditambah 82 lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 80. Nah, ini dia cara untuk mendapatkan nilai Xi-nya. Lanjut ke kolom Fi dikali Xi. Itu tinggal kita kalikan saja frekuensi dengan nilai Xi. Untuk kelas pertama, misalnya 2 dikali 55, itu kita peroleh hasilnya 110. Lanjut, 4 dikali 60. Hasilnya yaitu 240. Lanjut lagi, 7 dikali 65. Kita peroleh hasilnya 455. Lanjut lagi, 8 dikali 70. Kita peroleh hasilnya 560. Lanjut lagi ke kelas selanjutnya. 6 dikali 75. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 450. Lalu kelas terakhir, 3 dikali 80 hasilnya 240. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan untuk kolom frekuensi terlebih dahulu. Sigma Fi. Kita jumlahkan mulai dari angka 2 paling atas sampai dengan angka paling bawah 3. Kita hitung sama-sama. 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3. Di sini kita peroleh totalnya yaitu 30. Selanjutnya, kita jumlahkan lagi untuk kolom Fi dikali Xi. Di sini simbolnya yaitu sigma Fi dikali Xi. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 110 ditambah 240 ditambah 455 ditambah 560 ditambah 450 ditambahkan lagi dengan 240. Di sini kita peroleh totalnya yaitu 2055. Ingat sekali lagi, untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah-langkahnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan jumlah dari frekuensi dan juga jumlah dari Fi dikali Xi, selanjutnya barulah kita masuk ke dalam rumus untuk mencari nilai rata-ratanya, yaitu X bar, ini merupakan simbol dari rata-rata atomnya, sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per di bawahnya sigma Fi. Sama dengan, untuk sigma Fi dikali Xi, ini dia hasilnya, yaitu 2055.
per di bawahnya sigma Fi, yaitu 30. Dan 2055 dibagi 30, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 68,5. Nah, sepertilah dia cara untuk mencari nilai rata-rata atomnya jika soal yang diberikan seperti soal yang nomor 3 ini. Oke. Nah, terakhir sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Ini merupakan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Nah, untuk soal nomor 4 di sini kita diberikan sebuah histogram. Nah, dari bentuk histogram ini, kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata atomnya. Nah, bagaimana caranya? Ini juga sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita cari nilai tengah atau nilai XI-nya dari tiap kelas yang ada di soal ini. Ini kelas pertama, kelas kedua, 3, 4, 5, 6. Kita cari titik tengah atau nilai XI dia dari tiap kelas ini terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Tinggal kita jumlahkan saja, oke? Perhatikan 21,5 ditambahkan dengan 27,5. Lalu hasilnya nanti kita bagi 2. Itu ketentuannya. Oke, perhatikan di sini. 21,5 ditambah 27,5 lalu hasilnya dibagi 2. Itu kita peroleh hasilnya di sini yaitu 24,5. Lanjut untuk kelas yang kedua. 27,5 ditambah dengan 33,5 lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 30,5. Lanjut lagi untuk kelas yang ketiga. 33,5 ditambahkan dengan 39,5 lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 36,5. Lanjut lagi untuk kelas yang keempat. 39,5 ditambahkan dengan 45,5 lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 42,5. Lanjut lagi kelas yang kelima. 45,5 ditambahkan dengan 51,5. Lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya 48,5. Lalu untuk kelas yang terakhir, kelas yang keenam. 51,5 ditambah 57,5 lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya 54,5. Ingat, ini merupakan nilai XI. Nah, langkah selanjutnya barulah kita masuk ke rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per di bawahnya sigma Fi. Sama dengan, perhatikan, sigma Fi dikali Xi. Untuk kelas yang pertama terlebih dahulu. Nilai tengah, yang ini, atau nilai Xi-nya, kita kalikan dengan frekuensi di kelas ini. Perhatikan, frekuensinya 5. Berarti 24,5 dikali 5. Kita peroleh hasilnya yaitu 122,5. Lanjut lagi untuk kelas yang kedua. 30,5, ini dia. Kita kalikan dengan frekuensi untuk kelas yang kedua, yaitu 7. Oke, perhatikan frekuensi kelas yang kedua itu tuh 7. 30,5 dikali 7, kita peroleh hasilnya yaitu 213,5. Ditambah lagi, untuk kelas yang ketiga. 36,5 dikalikan dengan frekuensinya di sini 10. Kita peroleh hasilnya 365. Ditambah lagi, untuk kelas yang keempat. 42,5 dikalikan dengan frekuensi untuk kelas yang keempat, yaitu 8. Berapa hasilnya? 42,5 dikali 8. Kita peroleh hasilnya 340. Ditambah lagi kelas yang kelima. 48,5 dikalikan dengan frekuensinya yaitu 6. Kita peroleh hasilnya 291. Lalu kelas yang terakhir. 54,5 dikalikan dengan frekuensinya di sini yaitu 4. Kita peroleh hasilnya 218 per di bawahnya di sini yaitu jumlah dari frekuensi. Perhatikan cara untuk memperoleh jumlah frekuensi. Untuk kelas pertama frekuensinya 5. Oke. Kelas yang kedua 7. Lalu kelas yang ketiga tadi 10. Kelas yang keempat 8. Ditambah lagi dengan frekuensi kelas kelima, 6. Lalu terakhir ditambahkan dengan frekuensi kelas ke-6, yaitu 4. Kita jumlahkan seluruhnya tadi.
Oke, perhatikan sekali lagi cara untuk mendapatkan nilai sigma Fi. Frekuensi kelas pertama 5. Ditambahkan dengan frekuensi kelas ketiga 7. Ditambahkan lagi frekuensi kelas ketiga 10. Ditambahkan frekuensi kelas keempat 8. Ditambahkan dengan frekuensi kelas kelima yaitu 6. Ditambahkan dengan frekuensi kelas ke-6 yaitu 4. Di sini kita peroleh totalnya atau jumlahnya yaitu sebanyak 40. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan angka bagian atas terlebih dahulu. 122,5 ditambah 213,5 ditambah 365 ditambah 340 ditambah 291 terakhir ditambah 218. Nah, di sini kita peroleh totalnya yaitu 1550. Sekali lagi kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas di sini yang perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Oke. Per di bawahnya di sini yaitu 40. Dan hasil dari 1550 dibagi 40, kita peroleh hasilnya yaitu 38,75. Oke, ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga video bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.